dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Putra Nindya. Di sini saya akan menjelaskan tugas komunikasi bisnis yang berkaitan dengan tema data informasi bisnis yang etis dan efektif dengan mengangkat kasus korupsi yang ada di Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, ditemani dengan kelompok saya, yaitu saya berasal dari kelompok 3, yaitu dengan anggota Muhammad Rahmat Koto, Alma Maulida Syuna, dan yang 3 Dinar Astriansyah. Oke, mari kita langsung ke pembahasannya. Apa itu korupsi? Pasti teman-teman sudah mendengar kan? Tidak asing lagi dengan kata-kata korupsi. Simpelnya, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Contohnya seperti mencuri uang negara, terjadinya kasus suap, dan yang paling parah yaitu nepotisme dalam pengambilan keputusan. Nah, dampak dari kasus korupsi ini sangat beragam. Salah satunya yaitu ada melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, rusaknya kepercayaan publik pada pemerintah atau institusi, mengakibatkan alokasi dana yang tidak efisien, dan menghambat pembangunan nasional. Nah, kenapa sih kasus korupsi itu masih sering terjadi? Korupsi itu muncul karena lemahnya integritas, keserakahan atau ketamakan, dan memanfaatkan kesempatan yang ada itu menjadi pemicu utamanya. Nah, korupsi ini masih menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Nah, dalam beberapa tahun terakhir itu Indonesia banyak atau masih terjadi sejumlah kasus korupsi yang besar melibatkan perusahaan milik negara. Contohnya itu di PT Pertamina, PT Timah, PT Asabri. Nah, ini dampaknya itu nilai kerugian negara itu bisa mencapai triliun rupiah. Apa yang dilakukan peran pemerintah dalam pencegahannya? Melalui Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK, pemerintah melakukan pencegahan dalam perbaikan sistem tata kelola di lembaga pemerintahan dan BUMN, seperti melalui program MCP atau Monitoring Center of Prevention. Tujuannya yaitu menutup celah korupsi lewat perbaikan sistem keuangan, perizinan, dan pengadaan barang atau jasa. Berikut adalah data kasus korupsi yang diungkap oleh aparat penegak hukum di jenjang tahun 2020 sampai tahun 2024. Bersumber dari ICW atau Indonesia Corruption Watch, kasus korupsi di Indonesia di jenjang tahun 2020 sampai 2024 tadi terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Nah, dari data tersebut ini menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia itu masih sering terjadi dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Selanjutnya, ini adalah persentase dari kasus korupsi atau data sebelumnya. Nah, pada tahun 2023 ini jika bisa dilihat, tahun tertinggi kasus korupsi Indonesia itu terjadi pada tahun 2023. Kemudian disusul tahun 2022, 2021, dan 2020. Nah, kasus terendah atau kasus korupsi terendah itu terjadi pada tahun 2024. Namun data ini atau data diagram tersebut itu hanya dinilai dari segi banyaknya kasus, bukan dari kerugian negara. Tentu yang terendah itu bisa jadi paling merugikan. Nah, berikut merupakan data perbandingan kasus korupsi dan kerugian yang ditanggung negara dalam triliun rupiah. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2023 mencatat jumlah kasus korupsi terbanyak, yaitu sekitar 791 kasus. Meskipun nilai kerugiannya itu paling kecil, hanya sebesar 28,4 triliun. Kemudian pada tahun 2024, nah jumlah kasus ini menurun drastis menjadi 364. Tetapi jika kita melihat dalam kerugian negaranya,
itu justru melonjak tajam hingga 279,9 triliun rupiah. Ini kita bisa simpulkan bahwa sedikit kasus pun bisa menimbulkan kerugian besar apabila melihat proyek yang bernilai tinggi. Bagaimana aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia? Nah, yang pertama itu pengaduan atau laporan. Yang kedua, pemeriksaan awal. Yang ketiga, penyelidikan. Yang keempat, penyidikan. Yang keenam, penuntutan. Yang ketujuh, persidangan tindak pidana korupsi atau tipikor. Dan yang terakhir, keputusan hakim. Berikut adalah top 10 klasemen terupdate liga korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan di posisi pertama, yaitu yang bisa dilihat mencapai kerugian yang terbesar, yaitu ada di PT Pertamina dengan total kerugian 968,5 triliun. Disusul di posisi kedua yaitu PT Timah di total kerugian sebesar 300 triliun. Dan di posisi ketiga ada di Bank Indonesia dengan kerugian 138 triliun. Dan bisa dilihat di sini sampai ke bawah sampai urutan ke-10 itu total kerugiannya tidak main-main, dan ini sangat merugikan negara Indonesia. For your information, ada informasi dari PPATK waktu itu. Abraham Samad mengatakan, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapatkan uang 20 juta tanpa kerja apapun, termasuk anak kecil. Nah, 20 juta setiap bulan ini gratis dari negara, kata Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Kesimpulannya, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kepuasan pribadi. Dampaknya itu cukup luas, termasuk melambatnya ekonomi dan meningkatkan kasus kemiskinan. Berdasarkan data pada tahun 2020 sampai 2024 tadi, itu menunjukkan tantangan besar bagi sistem pemerintahan Indonesia, di mana pemerintah terus berupaya mencegah melalui perbaikan sistem dan melalui program MCP tadi. Pencegahan kasus korupsi adalah tanggung jawab semua orang untuk membangun negeri dengan integritas yang tinggi. Baiklah teman-teman, sampailah kita di akhir pembahasan topik kali ini. Korupsi masih menjadi tantangan besar bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita cegah bersama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.